5.000 tuh donat. Ya nggak 1 juta. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, berapa bu? Saudara kita menyembah yang mudah nama ini jadi orang yang ahli sholat, amin. Kita takwa, pakai takwa, ya surban deh, ya kan? Pakai. Terima kasih. Jika tinggi harganya maka akan dilemparkan ke penjual. 1.500.000 membakar. Ujur lain ya? Oh lain. Lain membakar. Murah. Dan 2 juta rupiah. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sahabat semuanya, ini tentunya lebih berbahaya daripada dukun berkedok agama. Nah mungkin teman-teman semuanya sudah tahu apa itu namanya dukun berkedok agama. Kalau dukun berkedok agama itu tidak terang-terangan dipublikasikan, bahkan ketika berceramah dukun tidak mungkin menjual jimatnya atau menjual karomahnya. Tetapi oknum Habib ini lebih parah lagi daripada oknum dukun berkedok agama. Apa bedanya dengan dukun berkedok agama? Mungkin ini bisa juga disebut dengan dukun berkedok Habib ya. Kalau ini jelas lebih menyesatkan. Karena apa? Menurut saya, kalau oknum Habib dukun berkedok Habib ini, mereka terang-terangan secara luas ketika berceramah menjual karomah, mengiming-imingi barokah dengan menjual jimatnya yaitu sorban dan mengatasnamakan sholawat seperti apa yang diucapkan barusan. Ini apa bedanya dengan seorang dukun yang berkedok agama? Kalau dukun berkedok agama menjual jimatnya, ia secara sembunyi, ia face to face atau hanya ketika ada tamunya saja. Tetapi ini menurut saya lebih parah daripada oknum dukun berkedok agama, karena secara gamblang berceramah di tengah-tengah masyarakat, mengobral jimatnya atau sorbannya dengan mengiming-imingi mendapatkan barokah, berkah dengan berkedok salawat. Ini tentunya pasti kita tahu ini akan lebih berbahaya teman-teman. Kalian yang suka bilang penipuan berkedok agama, mengatasnamakan sholawat, mengatasnamakan barokah, kita harusnya lebih cerdas lagi teman-teman. Ini terang-terangan di tengah masyarakat. Artinya ini lebih berbahaya daripada oknum dukun berkedok agama teman-teman. Nah, cerdaslah kita semua ini ya. Bahwasanya kita ini sebenarnya sedikit demi sedikit dijajah dengan omongan mereka, dengan doktrin-doktrin mereka. Kita harus percaya. Bahkan di situ banyak, bukan hanya sorban saja yang mereka jual secara terang-terangan. Ada air barokah, mungkin tasbih juga ada ya. Ini mirip seperti dukun sebenarnya teman-teman ya. Hanya mungkin perbedaannya mereka ini pertama secara terang-terangan dengan mengatasnamakan ulama dan juga mungkin dengan berpenampilan seperti ulama, berjubah putih, berimamah, bersorban. Kalau dukun mungkin berpakaiannya berbeda dengan mereka. Hanya yang dijual sama, mengatasnamakan, mengiming-imingi berkah, keajaiban, kesaktian. Ini pasti berbahaya. Teman-teman mungkin yang cerdas atau yang berpikir, ini tidak jauh perbedaannya dengan seorang dukun ya. Kalau dukun berkedok agama mirip dengan seperti ini. Mereka dukun berkedok agama menjual tasbih, mengiming-imingi kesaktian, keajaiban, juga sama barokah, mengatasnamakan sholawat Nabi dan yang lainnya. Ini juga sama, bedanya apa? Nah, kalian yang suka menjelek-jelekan dukun, yang suka mengatakan dukun penipuan, berbeda katanya dengan seorang ulama. Apakah bedanya dengan oknum Habib yang seperti ini? Ini sama teman-teman ya. Kita harus lebih cerdas lagi. Bisa juga ini dikatakan dukun berkedok Habib ya. Jadi jika teman-teman mengatakan kalau dukun itu tidak nipu ya cabul, menurut saya kurang tepat, karena banyak dukun di sana yang berprofesi bukan hanya yang dua hal itu. Ada dukun pijat, dukun urut, ya sisanya wallahu alam ya, kita tidak tahu. Tetapi ini jelas, kalau mereka oknum Habib yang seperti ini menjual kesaktian, menjual jimat, seperti bahkan bukan tidak mungkin menjual tasbih juga seperti para oknum dukun, mengiming-imingi barokah, mengiming-imingi syafaat Nabi.
bedanya apa dengan dukun ya teman-teman. Kita harus lebih cerdas lagi ya, harus lebih berpikir lagi bahwasanya kita ini sedikit demi sedikit sedang dijajah dan dipaksa untuk percaya dengan hal seperti itu. Jadi menurut saya tidak jauh berbeda dengan seorang oknum dukun yang tujuannya untuk menipu ya. Jadi kita harus lebih cerdas lagi teman-teman, harus lebih paham lagi tentang tujuan mereka apa ya. Jadi kita sebagai orang bodoh, kita boleh menilai, boleh mengkritik, menyampaikan apa keinginan kita, karena di dunia kita ini ya bebas untuk menyampaikan pendapat ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan kita lebih cerdas lagi, jangan hanya kita menuduh dukun saja yang berkedok agama. Ini tidak jauh beda dengan oknum dukun. Ini bisa dikatakan juga dengan dukun berkedok Habib. Demikian, semoga bermanfaat. Yang jelek datangnya dari saya, yang baik datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.